Saudara yang kekasih, saya sudah siap dengar firman Tuhan ya. Sebelum saya kasih judul firman Tuhan, saya punya pertanyaan buat saudara semua. Walaupun belum makan, tapi bisa jawab pertanyaan ya. Nah, saudara yang kekasih, pertanyaan yang pertama, apa menurut saudara yang manusia cari di dalam hidupnya? Manusia itu kan yang di luar sana termasuk saudara. Apa sebenarnya yang dicari manusia itu? Kenyamanan. Apalagi yang dicari manusia itu? Kebahagiaan. Pinter-pinter bener jawabannya yang keras. Kenyamanan, kebahagiaan. Apalagi yang manusia cari? Mencari yang hilang. Yang hilang. Asal jangan mutiara yang hilang seperti lagu ya. Mutiaranya Mas Mariono udah ketemu. Apalagi yang dicari manusia menurut saudara? Selain kenyamanan, selain kebahagiaan, selain mencari yang hilang. Apalagi yang dicari manusia? Oke, kalau saudara bingung, pertanyaan yang kedua. Apa yang sedang saudara cari dalam hidupmu? Apa yang kamu cari dalam hidupmu tuh apa? Kan tadi orang lain kan, manusia tuh banyak, saudara bingung. Nah sekarang yang lihat dirimu sendiri. Apa yang sedang kamu cari dalam hidupmu? Apa yang saudara cari? Sederhana, pagi ini saudara datang nyari apa sih ke gereja? Emang Tuhan hanya ada di gereja, di rumah juga ada Tuhan? Apa yang saudara cari dalam hidupmu? Oke, bingung ya? Oke, pagi hari ini judul firman Tuhan adalah melayani adalah kehormatan. Melayani adalah kehormatan. Melayani itu apa sih? Melayani itu semua aspek hidupmu itu adalah pelayanan. Pikiranmu itu sebuah pelayanan. Perkataanmu itu sebuah pelayanan. Perbuatanmu sebuah pelayanan. Dan pagi ini kita akan belajar melayani adalah sebuah kehormatan. Semua yang keluar dari hidupmu itu, baik yang orang lain lihat maupun yang ada di dalam, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, kita mau jadikan itu sebagai satu bentuk kehormatan. Karena itu suatu pelayanan yang berkenan di hadapan Allah. Amin ya. Nah, kita akan baca Alkitab di dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Kalau ayat yang dibagikan tadi di WA Group itu ayat 45-nya. Saudara sudah buka WA belum? Nah, Markus pasal yang ke-10 ayat 43 dan 44 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Pernah baca ayat ini? Menurut saudara ayat ini aneh enggak? Ayat-ayat sebelumnya kan Tuhan bilang, kalau di dunia ini yang disebut orang yang hebat itu adalah mereka yang bisa memerintah orang lain. Mereka yang bisa menjadi tuan. Mereka yang bisa menjadi bos. Tetapi Yesus mengajarkan, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus melayani. Kamu harus menjadi seorang hamba. Ini konsep yang diajarkan sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan ini bertentangan dengan dunia. Kalau dunia kan kalau jadi bos, kalau jadi tuan tuh kan tinggal nyuruh-nyuruh. Betul nggak saudara? Makanya ada banyak orang ingin jadi bos, ingin jadi tuan. Termasuk saya, termasuk saudara. Betul nggak saudara? Nah,
Melayani akan menjadi sebuah kehormatan bergantung kepada dua hal. Jadi pagi hari ini judul firman Tuhan, melayani adalah kehormatan. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa pelayanan kita dari pikiran kita, sementara apa yang ada di isi pikiranmu, apa yang terlintas, saudara sedang melayani. Apa yang terucap dari mulutmu, itu bentuk pelayanan saudara. Apa yang saudara lakukan dari sikap hidup perbuatan itu bentuk pelayanan. Tetapi yang jadi masalah kan, siapa yang saudara layani itu? Dan bagaimana hidupmu sebagai seseorang yang disebut pelayan atau hamba? Pagi ini judul firman Tuhan, melayani adalah sebuah kehormatan, itu bergantung kepada dua hal. Yang pertama, siapa yang dilayani? Dan yang kedua, pribadi dirimu itu seperti apa yang melayani? Itu yang akan menentukan apakah yang keluar dari pikiranmu itu satu kehormatan atau satu kehinaan. Apakah yang keluar dari perkataan ucapanmu, mulutmu itu suatu bentuk kehormatan atau kehinaan. Demikian juga yang kamu lakukan setiap hari. Dari kamu bangun tidur sampai kamu tutup mata mau tidur, itu bentuk pelayanan. Tetapi apakah itu suatu bentuk yang bisa dikatakan terhormat, melayani yang bentuknya kehormatan atau tidak? Itu tergantung kepada siapa kamu melayani dan bagaimana dirimu. Mengerti sampai sini saudara? Bingung ya? Nah, saudara lihat, saya sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan. Dan kodrat sebagai pencipta itu mengabdi, menghamba. Itu kodrat ciptaan yang tidak bisa diganggu gugat. Namanya dia cuma ciptaan, berarti ada pencipta. Dan kodrat sebagai ciptaan itu mengabdi, menghambakan dirinya. Dan seharusnya kalau kamu tahu kamu adalah ciptaan, kamu harus mengabdi kepada penciptamu. Itu yang benar. Jika manusia tidak mengabdi kepada Allah sebagai penciptanya, berarti manusia mengabdi kepada yang bukan Allah. Saya mau tanya dulu, saudara terima nggak kalau saya bilang saudara ini ciptaan? Terima ya? Kalau saya katakan bahwa kodrat sebagai ciptaan cuma satu, mengabdi. Saudara terima enggak? Ada yang terima, ada yang enggak? Masa sih? Ya iya, namanya kita cuma dibuat, betul enggak? Artinya maksud saya mengabdi, kita kan tunduk kepada pencipta kita. Betul enggak saudara? Artinya kita enggak lebih hebat dari dia. Dan kita ada untuk apa sih? Ya ada tujuan pencipta menjadikan kita. Betul nggak saudara? Sekarang kalau ada orang yang menemukan lampu. Lampu itu ditemukan kan dengan tujuan. Supaya ruangan yang gelap bisa jadi terang, ada aktivitasnya. Nggak bisa lampu ini berkata, oh saya nggak mau jadi penerang. Saya mau menjadi yang diduduki orang. Kan nggak bisa dia merubah takdirnya. Karena dia diciptakan sebagai lampu untuk menerangi. Demikian juga kursi. Kursi itu diciptakan untuk tempat duduk. Ya kadang-kadang ditaruh bara. Tetapi kalau kursi itu bisa berbicara, walaupun dia bisa berbicara, dia nggak bisa bilang, saya nggak mau diduduki orang. Saya mau jadi kursi yang bisa jalan kemana-mana. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena dia tuh ciptaan, sama dengan saya dan saudara. Saudara harus garis bawahi. Kenapa ada banyak orang tidak mau melayani? Kenapa ada pengajaran Yesus? Kalau kamu ingin jadi yang terbesar, kamu harus jadi hamba. Kamu harus jadi pelayan. Konsep yang Yesus ajarkan gak bisa diterima manusia. Termasuk orang Kristen. Kenapa? Karena dasarnya di sini. Tidak menyadari bahwa dia ciptaan dan kodrat sebagai ciptaan adalah mengabdi. Menjadi hamba. Mengerti sampai sini saudara? Nah makanya saya bilang tadi dari pikiranmu itu sebenarnya kamu sedang melayani. Kalau pikiranmu kudus suci, pikiranmu sedang melayani Tuhan.
Tetapi pada waktu pikiranmu najis, kotor, punya rancangan jahat, tanpa kamu sadari kamu sedang melayani yang bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan itu siapa? Setan, iblis. Pada waktu ucapanmu menjadi berkat buat orang lain, ucapanmu lewat perkataanmu kamu sedang melayani Allah. Tetapi pada waktu ucapanmu mengeluarkan perkataan yang menyakiti orang lain, yang menghina orang, yang tidak jadi berkat, kamu sedang melayani yang bukan Tuhan. Namanya iblis, setan. Demikian juga dengan sikap hidup perbuatanmu setiap hari. Kalau apa yang kamu lakukan mempermuliakan Allah, apa yang kamu lakukan sesuai kehendak Allah, memberkati banyak orang, perbuatanmu itu sedang melayani Allah. Sebaliknya, kalau perbuatanmu tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan buat orang banyak, kamu sedang melayani yang bukan Tuhan. Namanya iblis atau setan. Mengerti sampai sini? Saudara harus tambah cerdas. Iblis itu lebih pintar, jauh lebih pintar dari yang saudara bisa pikirkan. Dan dia datang bukan menyatakan diri, aku iblis. Pikiranmu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu adalah pikiran iblis. Percaya enggak? Hari ini saudara duduk di depan saya lihat saudara dengan tubuhmu mendengar khotbah. Tapi pada waktu pikiranmu melayang-melayang, itu pikiran iblis. Di Alkitab ada. Waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Yesus bilang, aku akan ditangkap, aku akan diserahkan, aku akan mati. Petrus kan nahan. Petrus itu siapa? Murid yang paling dekat dengan Yesus. Dia bilang, jangan guru, kamu gak boleh ditangkap, kamu gak boleh mati. Yesus berkata apa? Enyahlah iblis. Karena apa yang dipikirkan manusia yang tidak sesuai kehendak Allah itu pikiran iblis. Kurang apa Petrus? Sudah meninggalkan keluarganya. Di mana Yesus pergi, dia pergi. Tapi ternyata pikirannya belum tentu melayani Yesus yang ada di depan matanya dia. Amin. Itu kelicikan iblis. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa semua bentuk pelayananmu, baik pikiranmu, baik ucapanmu, baik tingkah lakumu, semua bentuk pelayanan kamu tujukan kepada Tuhan. Kalau Tuhanmu bukan Allah, berarti Tuhanmu adalah iblis atau setan. Dan semua bentuk pelayanan yang kamu tujukan kepada Tuhanmu, itu nanti satu waktu kelak kamu akan menerima upah dari Tuhanmu. Mengerti sampai sini? Kekristenan itu bukan sekedar minggu datang ke gereja puas, selesai. Tidak. Tapi kamu harus sadar bahwa kekristenan itu gaya hidupmu. Bukan hanya yang dilihat orang. Tapi yang di dalam yang manusia nggak bisa lihat. Allah melihat. Makanya kenapa selalu saya katakan konsep perjanjian lama itu kan ada hukum Taurat yang mengatur. Jangan membunuh, jangan mencuri. Jadi ada ukuran. Oh kalau dia membunuh berarti dia melanggar. Tapi konsep perjanjian baru kita nggak punya hukum tertulis. The Lord is my law. Tuhan hukumku. Tuhan itu di mana? Di dalam dirimu. Jadi pada waktu isi pikiranmu tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, kamu sudah meleset. Kamu sudah berdosa. Berarti kamu nggak melayani Tuhan, tapi melayani iblis. Nah saudara yang kekasih, ini gambar apa? Atlet lagi mau berlari. Saudara pernah lihat nggak atlet lari ya, terus istimewa yang sprint atau pokoknya itulah. Kalau mereka atlet pelari itu startnya sudah salah, dia nggak mungkin jadi pemenang. Mengerti maksud saya? Kalau seorang atlet salah di start saja, entah dia duluan, entah gayanya salah, entah apanya salah, dia nggak mungkin jadi juara satu. Kenapa ada banyak manusia, semua orang tahu dia tuh ciptaan.
Tapi kenapa tidak semua manusia termasuk orang Kristen tidak mau menjadi hamba, tidak mau melayani? Kenapa? Karena startnya sudah salah. Makanya di awal tadi saya tanya, apa yang dicari manusia pada umumnya? Manusia tuh mencari kenyamanan, manusia tuh mencari kebahagiaan. Manusia tuh mencari apa yang hilang, kata Pak Mariono. Manusia mencari apa yang bikin aku senang. Itu startnya sudah salah. Kalau saudara belajar firman Allah, nih lagi dibenerin kepala-kepala kita. Kalau kita belajar firman Allah, kita tahu yang pertama kita nih ciptaan. Dan pencipta kita namanya Allah. Dan kodrat sebagai ciptaan harus mengabdikan diri kepada pencipta. Itu sudah jadi dasar, jadi start bahwa kalau kita hidup, kita harus hidup menurut apa maunya pencipta kita. Amin. Jadi kalau ditanya apa yang kamu cari, bukan kebahagiaan. Apa yang kamu cari bukan kenyamanan lagi. Kalau saudara sudah ngerti kodratmu sebagai ciptaan, kalau ada yang tanya, apa yang kamu cari selama kamu dalam dunia? Cuman satu, mencari kehendak Allah. Amin. Dan satu hal yang indah, kalau kamu menemukan kehendak Allah, kamu hidup melakukan kehendak Allah, itu kebahagiaan yang kamu terima jauh lebih daripada kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Karena kedamaian sukacita itu dari dalam akan mengalir, mengalir, mengalir bagi orang-orang yang hidup di dalam kehendak Allah. Amin. Dan jaminan Matius 7 ayat 21, 20, 23. Jaminan orang masuk surga tuh cuma satu. Bukan yang melayani, bukan. Jaminan orang masuk surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Amin saudara. Jadi sekarang roba ya. Anak-anak, gantung cita-citamu setinggi langit. Aku pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi polisi. Sekarang dirubah nih tugas guru-guru sekolah minggu dari anak-anak masih kecil diajar. Saya punya anak Tuhan percayakan 3 orang. Saya cuman berdoa dari sejak saya ngerti kebenaran. Tuhan tolong saya mendampingi anak-anak saya sampai mereka menemukan panggilan mereka dalam hidup. Kan ada orang tua kalau doa, wah Tuhan tolong supaya saya sampai mengantar mereka masuk ke rumah tangga. Saya gak pernah berdoa begitu. Untuk apa dia masuk ke rumah tangga kalau gak ngerti kehendak Allah? Jadi tugas orang tua cuma satu, mendampingi anak. Membawa mereka dalam kebenaran, mengajarkan kebenaran. Supaya mereka mengerti bagian mereka. Untuk apa mereka diciptakan? Mereka tahu. Warisan terbesar orang tua itu bukan duit. Duit satu hari ada, besok bisa habis seberapapun banyak. Tapi kalau kamu memberikan warisan keteladanan hidup. Kamu menemukan Tuhan. Hidup dalam kehendak Allah. Itu jadi warisan yang anak-anakmu lihat. Yang akan dia bawa di dalam rumah tangganya nanti. Dalam kehidupannya kelak. Jadi orang tua kalau mau anakmu bahagia cuma satu. Kamu hidup benar. Kamu hidup kudus. Anakmu pasti diberkati Tuhan. Dia akan melihat pola hidup. Amin. Yang kedua, ini ada gambar apa saudara? Mau naik kapal pesiar? Oke. Kapal Awu. Wah, kapal-kapal tuh yang ke timur itu waktu pertama kali keluar tuh mewah-mewah loh saudara. Saya kan rumah saya di Bitung, kota Bitung itu kota pelabuhan. Dulu kan zaman kalau orang mau berlayar-belayar selain naik pesawat, naik kapal tapi namanya kapal barang. Jadi kapal untuk ngangkut barang itu diisi penumpang. Begitu muncul kapal Awu, kapal Kotambuna, kapal mewah sekali. Kayak hotel loh saudara. Ada barnya, ada diskotiknya, ada ruangan untuk ibadah, ada kamar-kamar. Kalau uangnya dikit, di dek namanya banyak orang. Kalau punya uang ada 1 kamar bisa 8. Punya uang lagi bisa yang 1 kamar cuman berdua. Dan itu fasilitasnya mewah, bagus sekali.
Nah waktu saya kecil pernah di daerah saya itu ada satu kapal namanya kapal Dulos. Kapalnya super mewah, itu kapal pelayanan untuk memberitakan Injil kemana-mana. Itu bagus sekali dan saya terkesan sekali. Karena saya punya perbandingan lihat kapal barang yang ngangkut barang tapi diisi orang. Jadi dari Bitung tuh dari Manado kalau mau ke Jakarta nggak bisa beli tiket pesawat, naik kapal barang itu. Dan nggak jelas berapa hari di perjalanan saudara. Kalau ombaknya bagus ya cepat, nggak jelas. Tapi kalau kapal-kapal yang bagus yang seperti kalau saudara yang orang timur pernah pulang naik kapal, itu kan jelas. Oh sehari sudah sampai di sini, hari kedua sudah sampai sini. Itu jelas. Nah saya keluarkan gambar hubungan dengan khotbah pagi ini. Untuk apa kapal mewah tetapi tidak punya tujuan? Lebih baik kapal barang, kapal yang sederhana tapi tahu saya dari Manado mau ke Jakarta. Entah berapa lama sampai enggak masalah. Yang penting saya harus sampai ke Jakarta. Daripada saudara naik kapal pesiar yang mewah fasilitas bintang 5 tetapi hanya muter-muter, enggak tahu kemana. Kan banyak kapal-kapal pesiar kan seperti itu. Saudara sudah bayar mahal, saudara tuh hanya nikmati fasilitas kapal. Cuma dibawa putar kemana. Saudara nikmati suasana. Situ sudah ada kolam renang, sudah ada semuanya saudara. Tapi nggak bawa saudara ke satu tempat. Hanya memberikan saudara kenyamanan, kebahagiaan, dan tanda kutip kepuasan. Maknyus. Maksud saya begini, banyak orang berdoa itu pengen kaya, pengen terhormat. Untuk apa kamu punya fasilitas semua itu tetapi tidak membawa kamu kepada kekekalan bersama Tuhan Yesus? Lebih baik kamu sederhana, setiap hari bergumul mau makan apa, tetapi kamu ngerti bahwa nanti aku mati, aku punya jaminan diterima oleh Tuhan dan masuk di langit baru, bumi baru, hidup di dalam kekekalan, itu tujuan hidup saya. Amin saudara. Apapun keadaanmu hari ini, ekonomimu hari ini, kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu yang paling pas Tuhan tahu. Posisimu hari ini, kondisimu hari ini, itu yang terbaik buat saudara. Kenapa? Karena kalau saudara tidak kuat, itu dikasih lebih sedikit lagi, lebih sedikit aja, pelayananmu sudah bukan kepada Allah. Kamu akan mencari kenyamanan diri, kebahagiaan diri, kepuasan diri, yang ujung-ujungnya kamu menyembah setan, bukan menyembah Tuhan. Amin. Yang lagi tidak bersyukur dengan keadaannya bertobat dan berkata, terima kasih Tuhan untuk hidupku hari ini. Amin saudara. Nah, semua yang jahat dimulai dari pikiran. Isilah pikiranmu dengan kebenaran, maka perkataan, maka perbuatan akan mengikutinya. Tadi kan saya katakan, melayani adalah kehormatan. Yang pertama menjadi kehormatan pada waktu kamu melayani Allah. Karena setelah kamu mati, kamu akan masuk penghakiman dan ada mahkota. Kamu akan dimuliakan sebagaimana Yesus dimuliakan setelah dia selesai menjalankan tugasnya. Pelayananmu kepada Allah akan mendatangkan kehormatan. Tetapi kalau selama kamu hidup di dalam dunia, pikiranmu kotor, perkataanmu gak jadi berkat, perbuatanmu jadi batu sandungan, gak mempermuliakan Allah, gak melayani Allah, kamu melayani yang akan mendatangkan kehinaan. Mengerti maksud saya? Saya percaya semua kita kalau ditanya siapa kamu pilih untuk menjadi Tuhanmu, semua akan menjawab Allah. Saya menyembah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Betul nggak saudara? Oke, sekarang masalah yang kedua. Untuk pelayananmu menjadi satu bentuk kehormatan, itu tergantung pribadimu. Makanya di sini dikatakan, isilah pikiranmu dengan kebenaran-kebenaran. Kenapa? Karena isi pikiranmu yang akan menuntun perkataanmu, yang akan menuntun perbuatanmu. Kalau orang isi pikirannya, aku hidup untuk mencari kebahagiaan. Dia
dia akan mengejar kebahagiaan. Dan di otak manusia, kalau banyak uang itu membuat aku bahagia. Kalau aku terkenal, dihormati orang, itu membuat aku bahagia. Makanya perbuatannya itu pasti sikapnya, tingkah lakunya akan kerja, cari uang, kumpulkan harta banyak. Kenapa? Karena di pikirannya aku hidup cari kebahagiaan. Tetapi kalau kamu isi pikiranmu dengan kebenaran, kamu tahu, aku hidup cuma satu, mencari kehendak Allah. Itu akan berbeda ucapanmu, itu akan berbeda sikap hidupmu setiap hari. Apa yang kamu kejar, itu berdasarkan isi pikiranmu. Kalau isi pikiranmu, aku hidup untuk mencari kehendak Allah, karena Allah adalah penciptaku, dia Tuanku, dia majikan, dia bosku, maka perbuatanmu setiap hari akan diwujudkan. Kamu akan punya kerinduan baca Alkitab untuk ngerti kehendak Allah. Sesibuk apapun, kamu akan memberikan waktu untuk diam di hadirat Tuhan. Minimal 30 menit untuk persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kamu tahu aku hidup untuk mencari kehendak Allah. Amin. Jadi saudara tuh yang baca Alkitab masih bolong-bolong, yang doa setiap hari masih bolong-bolong, kamu perlu duduk diam, beberes dengan Tuhan, bilang Tuhan celik. Perlu menyadarkan dirimu sendiri bahwa aku ada bukan mencari kenyamanan, aku hidup bukan mencari kebahagiaan, tapi mencari kehendak Allah. Dan ingat, sekali lagi saya garis bawahi, orang yang hidup di dalam kehendak Allah itu orang yang paling berbahagia di dunia ini. Amin. Saudara, belum ada perbandingan kan? Di hadapan saudara, di pikiran saudara, pengalaman saudara, kalau banyak uang aku bahagia. Sekarang saya ajar saudara, punya perbandingan. Coba cari Tuhan, sungguh-sungguh serius cari Tuhan sampai kamu menemukan Tuhan. Dan kamu akan lihat pada waktu kamu punya persekutuan, mengalami Tuhan secara pribadi, kebahagiaan itu kamu bandingkan dengan kebahagiaan pada waktu kamu punya uang banyak. Kenapa ada banyak orang gak mau melayani dari pikirannya, perkataannya, perbuatannya kepada Tuhan. Gak mau menjadikan dirinya sebagai hamba. Karena dia belum menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena isi pikirannya, aku cari kenyamanan, aku hidup untuk bahagia, aku hidup untuk mencari kepuasan. Amin saudara. Nah, makanya ini gambarnya, pikiranmu dibenerin, maka perkataanmu pasti benar, maka perbuatanmu pasti benar. Bu Pendeta, saya sudah baca Alkitab setiap hari 3 pasal. Tapi kenapa ngomong saya tuh masih salah-salah? Memperbaiki itu tidak sehari. Kamu hidup 40 tahun biasa ngomong kebun binatang kalau marah. Perbuatanmu kalau marah piring terbang. Nah kamu baca sekarang 3 pasal, 1 tahun pun kamu baca 3 pasal per hari, itu belum merubah kebiasaanmu. Tetapi tetap tekun sampai satu titik kamu akan melihat kebiasaan yang jelek sebagai sesuatu hal yang menjijikkan. Karena itu bukan kehendak Allah. Amin. Kalau saudara melihat masa lalu dosamu itu sebagai kenikmatan, pikiranmu belum beres. Kalau firman kebenaran sudah mengisi dan menguasai pikiranmu, jangankan mengingat, membayangkan masa lalumu itu udah najis. Saudara gak suka. Makanya Rasul Paulus kan, dia berkata apa? Apa yang dulu aku anggap kemewahan, kehormatan, kebahagiaan, dia terhormat. Dia orang kaya, dia punya kedudukan. Dia menjalankan agama tuh tanda kutip sempurna. Tapi dia bilang apa? Semua itu sampah. Yang sudah baik-baik aja dalam keagamaan itu sampah. Pada waktu dia ketemu Tuhan. Kenapa? Karena melakukan kebaikan-kebaikan belum tentu kehendak Allah. Betul saudara? Itu kehendak agamanya, pikirannya. Jadi begitu ada yang bertentangan dengan ajaran agamanya, ajaran Yesus, dibilang nih sesat, nih bidat. Makanya Paulus datang cari pengikut Yesus, ditangkap, masukin penjara.
kalau perlu dibunuh. Itu baik menurut ajarannya. Tapi itu kan bukan kehendak Allah. Makanya begitu dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Dia belajar di tanah Arab tuh secara pribadi loh. Bersama dengan Tuhan. Itu merubah cara berpikirnya. Begitu cara pikirnya, pikirannya berubah, mengubah sikap hidup. Tadinya dia mengejar pengikut Tuhan, sekarang malah dia menyampaikan pesan-pesan Yesus, diteruskan, diajarkan, berubah. Dan itu gak sehari dua hari. Dan orang yang berubah, dia akan melihat masa lalu itu sampah. Kenapa? Sebaik apapun perbuatanmu, kalau itu tidak sesuai kehendak Allah, itu sampah. Kamu melayani bukan Tuhan, tetapi melayani setan, melayani iblis. Amin, saudara. Amin. Oke. Hamba yang setia akan dipercayakan tugas yang lebih besar. Kalau saudara menjadikan Allah sebagai tuanmu, sebagai bosmu, sebagai majikanmu, buktikan. Dari bangun tidur pikiranku harus diisi kebenaran. Perkataanku sepanjang hari ini harus mempermuliakan Allah, menjadi berkat. Perbuatanku itu tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Itu aku sedang melayani Allahku. Bukti aku menjadikan Allahku sebagai tuanku. Amin. Nah, orang-orang yang melayani Allah, saudara lihat, dia akan dipercayakan pelayanan yang lebih besar. Kalau saudara baca perumpamaan-perumpamaan di dalam Alkitab, saudara, setiap orang dipercayakan. Dan bagi hamba yang mengembangkan talentanya, mengembangkan uang minanya, Tuhan berkata apa? Tambahkan kepada dia. Amin. Saudara akan dipercayakan banyak bentuk pelayanan. Kalau saudara bisa dipercaya di dalam hal-hal yang sederhana. Dan yang kedua, kalau saudara melayani Allah yang benar, maka Allah sebagai Tuhan, dia menyediakan semua keperluanmu. Amin. Ada enggak pembantu? Bu, saya mau ke pasar dulu, mau belanja untuk makan hari ini. Dia pakai uangnya siapa? Pakai uangnya bosnya. Bagian dia cuma belanja, bekerja, masak, tapi uangnya kan uang bos. Mau habis sabun cuci, mau habis bumbu dapur, itu uang bosnya semua. Mengerti saudara? Kalau kamu tahu kamu sedang melayani Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, kamu tidak akan khawatir dengan kebutuhan hidupmu setiap hari. Kenapa kamu khawatir? Karena tanpa kamu sadar kamu melayani bukan Allah. Kamu melayani dirimu, mencari kesenanganmu, mencari kebahagiaanmu. Sehingga pada waktu ada yang kurang, ada yang belum jelas di depan, kamu jadi takut, jadi khawatir. Tapi kalau kamu sadar kamu nih pelayan melayani Tuhan, habis beras itu urusan Tuhan. Habis sabun itu urusan Tuhan. Orang dia bosnya, aku hanya melayani kok. Aku hanya bekerja untuk dia. Mengerti sampai sini? Amin. Nah, ini kan jadi indikator. Jadi kalau saudara sering khawatir, sering takut, itu sebenarnya dasarnya kamu belum menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, sebagai majikanmu. Kamu hanya mencari kebahagiaanmu, kamu hanya mencari kepuasanmu, kenyamananmu. Begitu merasa tidak nyaman, begitu sesuatu ini tidak tercapai, langsung khawatir. Mengerti maksud saya? Saya jadi pelayan Tuhan, jadi ibu gembala, jadi gembala, itu udah mau 25 tahun. Sudah 25 tahun ya, masuk 26. Sebelumnya saya sudah sekolah Alkitab 5 tahun dan ada praktek-praktek. Saudara tahu dari anak saya Benaya, usia 7 bulan, sampai dia usia 5 tahun saya tidak pernah beli baju satupun. Dan orang itu bukan baju bekas, baju-baju baru. Orang saudara percaya enggak? Itu dari dia lahir mulai bisa pakai baju. Itu umur 1 tahun sampai 5 tahun. Itu yang kirim tuh orang dari Sumatera sana. Percaya enggak saudara? Tuhan buka jalan dalam segala hal.
Saya sudah melihat pertolongan Tuhan. Kalau cuma cerita-cerita tuh banyak, saudara. Bahkan yang paling terakhir, soal bangunan di sana. Itu kan ini sudah 25 tahun, 20 tahun lebih itu belum gunting pita saya bilang. Kita sudah pakai tapi kan secara finishing itu belum benar-benar sesuai dengan target yang pertama. Tapi melewati banyak persoalan, berusaha dengan kemampuan sendiri. Bagaimana tujuannya tuh cari kenamaan. Sebagai gembala kan bangga. Kalau bisa punya gedung besar, punya jemaat banyak, bangga. Tapi Tuhan hancurkan semua itu. Sampai di titik waktu itu sudah nggak bisa stuck, Tuhan izinkan berhenti. Saya cuma bertobat dan saya bilang, Tuhan mulai sekarang saya nggak mau ngapa-ngapain lagi. Kalau memang Tuhan izinkan nih atap mau roboh, mau ganti, mau apa, saya tidak mau. Bukan saya nggak mau kerja, saya tidak ngerti bidang bangun membangun. Jadi saya nggak mau lakukan lagi supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan saya nggak mau pegang uang karena uang itu sensitif. Dan kita bisa renovasi, ganti atap semua, itu sih cuma duduk manis. Hendra pun di sana cuma ngawasin. Ada orang lain yang kerja, ada orang lain yang ngeluarin uang, ada orang lain. Itu dari Tuhan. Jadi saudara, pengalaman-pengalaman hidup itu membuat saya semakin percaya. Kalau kamu menjadikan Tuhan sebagai bosmu, kalau kamu benar-benar melayani Dia. Melayani itu kan bukan hanya mimpin pujian, bukan hanya main musik, bukan hanya berkhotbah, enggak. Pikiranmu itu bentuk pelayanan. Perkataanmu itu melayani. Perbuatanmu tuh melayani kepada siapapun. Dan kalau kamu melayani Tuhan yang benar, percayalah setiap kebutuhanmu Tuhan pasti penuhi. Amin. Kalau seakan-akan kok aku kurang, kamu gak kurang. Kebutuhanmu Tuhan pasti cukupi. Yang gak tercukupi itu keinginan-keinginanmu. Dan percayalah nanti ada satu waktu, satu masa kalau Tuhan tahu kamu sudah kuat. Benar-benar kamu mampu tidak membuat kamu jatuh binasa. Tuhan akan mempercayakan lebih. Amin. Daripada naik kapal pesiar tidak ada tujuan, lebih baik naik kapal barang tapi sampai ke tujuan. Amin. Tapi orang kan maunya naik kapal pesiar sampai di tujuan. Itu manusia. Melayani adalah sebuah kesempatan yang terbatas. Jangan sia-siakan waktumu. Amin. Saya kalau jemaat ulang tahun, mau siapapun ulang tahun, saya jarang sekarang sudah nggak mau saya bilang umur panjang. Kenapa? Untuk apa umur panjang kalau nggak berguna bagi Tuhan? Lebih baik umur pendek mati masuk sorga. Amin. Yang saya selalu doakan, saya selalu sampaikan di ucapan, kalau orang ulang tahun, rata-rata saya bilang, temukan bagianmu, selesaikan bagianmu sebelum usai harimu. Menemukan kehendak Allah itu harus setiap hari. Kehendak Allah tuh setiap hari baru. Seperti mentari yang muncul, surya tuh apa tuh, matahari setiap hari. Setiap hari Allah mau nyatakan kehendak. Kehendak. Kehendak Allah di dalam hidup. Dan ingat waktu hidup kita terbatas. Ada orang bisa hidup umur panjang. Tapi pikirannya sudah gak bisa tahu jalan pulang. Apakah pikiran mau mempermuliakan Allah? Tidak. Ada banyak orang punya mulut umur panjang tapi udah gak bisa ngomong. Udah sakit udah gak bisa bicara. Apakah dia bisa mempermuliakan lagi lewat mulutnya? Gak bisa. Jadi bukan umur panjang yang menentukan. Pendek panjang umur gak masalah. Tapi apakah selama kamu hidup pikiranmu melayani Allah. Perkataanmu melayani Allah. Perbuatanmu melayani Allah. Karena semua bentuk pelayananmu itu seperti kamu sedang menabur. Yang satu waktu kamu akan menuainya. Menuai di mana? Di pengadilan Kristus. Kamu akan menerima kehormatan, kemuliaan di langit yang baru, bumi yang baru sebagai anak-anak Allah. Atau kamu akan menerima upah di dalam neraka yang kekal. Amin saudara. Oke kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seseorang yang melayani Allah dengan sikap hidup yang benar, pasti hidupnya menjadi berkat buat sesama dan mempermuliakan nama Tuhan. Melayani adalah kehormatan. Lakukan bagianmu
sebelum usai waktumu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.